Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah di malam ini dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang semoga Allah berikan rahmat dan barokah di dalamnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia menjadi segatnya sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang dijadikan syafaat pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, tak terasa malam ini kita sudah masuk pada awal bulan Muharram. Tepatnya ini kita masuk pada tanggal 2. Jadi kalau tadi malam Kamis itu kita masuk tanggal 1 Muharram, maka ini maghrib tadi kita sudah berada pada 2 Muharram. Kalau ada yang mengatakan umat Islam gak boleh membuat perayaan selain daripada 3 hari raya yang ditetapkan oleh Islam. Jadi kita kenal ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha, dan ada Idul Jumat. Ini 3 hari raya Islam. Selain daripada itu nggak boleh kita bikin peringatan hari. Nuzulul Quran, Maulid Nabi, termasuk tahun baru Islam. Apa bedanya kita memberikan peringatan tentang tahun baru Islam ya dengan mereka yang bikin peringatan 1 Januari Masehi? Jamaah rahimakumullah, secara teks kalimat itu barangkali ada benarnya, tapi secara konteks maka perlu diperhatikan. 3 hari raya yang diajarkan oleh Islam karena sangat terkait erat dengan ritual khusus. Idul Fitri dari mulai takbiran malam harinya sampai sholat Id di lapangan. Idul Adha dari mulai takbiran di malam harinya, bahkan saum Arafah sebelumnya, ditambah dengan nanti Ayyamut Tasyrik kita senantiasa bertakbir, dan pada hari itu kita sholat di lapangan sekaligus juga menyembelih hewan kurban. Dan memang ada ritual khususnya. Sholat Jumat juga demikian. Sholat yang kita lakukan 2 rakaat di siang hari, di mana ada beberapa konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan sholat zuhur, di mana transaksi yang dilakukan oleh laki-laki pada saat azan Jumat berkumandang itu transaksi yang haram dilakukan. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, adapun selain daripada Idul Fitri, Idul Adha maupun Idul Jumat terkait dengan memperingati, maka yang dilihat adalah konten daripada bentuk peringatan tersebut. Ya. Maka kalau seandainya kita mengingat ataupun menjadikan hari tersebut sebagai sebuah momentum yang konten acara maupun kegiatannya adalah perkara-perkara yang mubah, nggak ada larangan, nggak ada masalah. Memperingati 1 Muharram dengan tablik akbar, memperingati 1 Muharram dengan pembacaan kitab memperingati Maulid Nabi, bahkan yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai bid'ah karena dianggap tidak ada Rasul melakukan, sahabat melakukan, ulama Rasul melakukan. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bid'ah, tapi beliau mengatakan aku tetap berharap yang melaksanakannya dapat pahala karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, terkecuali kalau di dalam acara-acara tersebut memang isinya bid'ah dan kemungkaran. Jangan samakan 1 Januari dengan 1 Muharram.
1 Januari dari sejarahnya saja sudah bermasalah. Bagaimana ritual itu merupakan ritual kaum pagan penyembah berhala di bawah matahari. Yang diperingati adalah tahun Syamsiah. Belum lagi konten acaranya yang memang isinya adalah pesta kemaksiatan dan dosa. Ditambah lagi bentuk takbir yang sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana acara malam tahun baru di semua tempat seluruh dunia merayakan dengan anggaran yang seandainya anggaran itu diberikan untuk aksi kemanusiaan menyelamatkan korban kelaparan, kekurangan, tentu akan jauh lebih bermanfaat dibanding diberikan kembang api raksasa yang dinyalakan kemudian selesai. Kalau kemudian acara 1 Muharram itu adalah dalam rangka memang untuk mengingatkan manusia tentang apa di balik Muharram, maka ini mudah-mudahan masuk dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka, ingatkanlah manusia bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Jadi ada hari-hari yang dinisbatkan kepada Allah, hari yang begitu istimewa dalam Islam, maka disebut dengan ayyamillah, ayyamullah, hari-hari Allah, di mana kita diminta untuk mengingat, mengenang, diingatkan orang lain tentang hari-hari tersebut, ya. Dan Muharram, hari-hari yang ada di dalamnya banyak sekali memuat tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma harinya, bahkan bulannya saja dinisbatkan kepada Allah, disebut dengan kata-kata syahrullah, bulannya Allah, ya. Maka kita perlu kemudian pengen tahu ada apa sebenarnya dengan Muharram ini sehingga dia begitu menjadi istimewa, baik dari sisi latar belakang sejarahnya maupun dari sisi peristiwa-peristiwa yang terkait dengan ibadah maupun keyakinan di dalamnya. Malam ini kita coba untuk sedikit mengulas, mengangkat, mengkaji seperti apa sebenarnya momentum Muharram itu harus memiliki kesan yang berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian makhluknya, baik yang nyata maupun yang gaib, itu yang diistimewakan. Para nabi dan rasul banyak, yang diistimewakan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Para malaikat jumlahnya banyak, yang diistimewakan adalah Jibril alaihissalam. Muka bumi dengan kawasan wilayah yang luas membentang begitu banyak, tapi yang diistimewakan dalam Al-Quran adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, begitu juga bulan-bulan ini begitu banyak, ada 12 bulan, ya. Yang diistimewakan adalah Ramadan, termasuk juga bulan Muharram. Kenapa? Dia termasuk di antara bulan-bulan haram. Bahkan Allah sudah menegaskannya dari sejak awal. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kata-kata Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan-bulan Islam yang kita kenal. Dan jadi sebelum Rasulullah lahir itu sudah ada belum, Pak? Sudah ada belum? Sudah. Ya. Kapan munculnya kata-kata Muharram, Safar, Rajab dan seterusnya itu kapan? Sejak kapan adanya? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ya, ini 4 bulan diistimewakan, nggak boleh menumpahkan darah di dalamnya kecuali kalau terpaksa kita diserang. Tetapi hukum asalnya umat Islam dilarang untuk menumpahkan darah pada bulan-bulan haram. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sejak Allah menciptakan Nabi Adam, maka nanti kita akan temukan beberapa catatan sejarah, walaupun sebagiannya bersumber dari Israiliyat, tetapi ini catatan sejarah yang cukup masyhur, momentum peristiwa besar yang terjadi pada bulan Muharram. Ya. Apa di antaranya? Nabi Adam
diturunkan dari surga itu pada bulan Muharram. Diterima taubatnya pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam setelah melewati genangan air bahtera, banjir bandang, lalu kemudian akhirnya hujan berhenti, air pun surut, maka bahtera Nabi Nuh mendarat di atas bukit Judi. Itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian apa lagi? Nabi Musa alaihissalam, ini yang sangat terkenal. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun tanggal 9 Muharram, menyeberangi Teluk Aqabah sampai kemudian masuk ke negeri Kanaan itu malam 10 Muharram. Ya, 30 abad yang silam. Ya, kurang lebih tahunnya tahun 1300 sebelum Masehi. Ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian diselamatkan tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa bersyukur. Begitu juga dengan umatnya yang selamat menyaksikan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, maka tanggal 10 Muharram mereka melaksanakan ibadah Shaum Asyura. Itu kemudian Rasulullah SAW ketika mengerjakan Shaum tanggal 10 Muharram, para sahabat menegur, ya Rasulullah, itu merupakan hari di mana orang-orang Yahudi merayakan rasa syukur mereka dengan berpuasa setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Baiklah kalau begitu tahun depan kita puasanya tanggal 9. Supaya apa? Enggak mengikuti, tidak menyamai orang-orang Yahudi. Ternyata tahun depannya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, sehingga Rasul belum pernah mengerjakan puasa tanggal 9 Muharram. Nah terus yang benar gimana dong kita puasanya? Para ulama berbeda pendapat. Yang benar tanggal 10. Wong Rasulullah prakteknya tanggal 10. Rasul belum pernah puasa tanggal 9. Yang benar tanggal 9. Wong Rasul sudah lihat ini tanggal 9. Tanggal 10 itu ikut-ikutan orang Yahudi. Maka pendapat yang benar dua-duanya, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 kita kerjakan supaya mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ya, tanggal 10 kita kerjakan karena memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita kerjakan dua-duanya, kita tidak mengikuti tradisi Yahudi, karena Yahudi puasanya cuma tanggal 10. Nah, makanya kita puasanya tanggal 9 dan 10. Kalau yang kelupaan tanggal 9-nya lewat, terus ingatnya tanggal 10, ya tetap dijalani. Nanti mau ditambah dengan tanggal 11-nya untuk menyelisihi, ya itu dibolehkan. Ya, Allah alam. Kemudian kisah Nabi Ibrahim yang diselamatkan dari eksekusi yang dilakukan Namrud itu juga pada bulan Muharram. Nabi Yakub kembali berjumpa dengan Nabi Yusuf itu juga pada bulan Muharram. Nabi Yunus itu dimuntahkan dari perut ikan paus juga pada bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sangat berat itu juga pada bulan Muharram. Nabi Isa itu juga diangkat pada bulan Muharram. Singkat cerita, Muharram itu istimewa. Rasulullah niat hijrah pada bulan Muharram. Ini maka saya berdoa moga-moga jamaah di sini yang punya utang bulan Muharram ini lunas. Yang jomblo jangan takut dengan Asyura. Ya, kan bulan Asyura pada takut ini kan Bu ya. Ya, takut nanti kena balak atau apa begitu. Ya, maka nggak ada masalah. Walaupun sunnahnya nikah itu memang pada bulan Syawal. Tapi nggak dilarang kalau memang datang jodohnya itu bulan Muharram lalu pengen minta endang cepat dihalalkan, jangan khawatir. Ya, Muharram ini termasuk bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah hari-hari Allah yang Allah ingatkan. Cerita peristiwa sejarah yang berlangsung pada masa lalu ini bisa menjadi ibrah buat kita. Nah,
Sekarang ada apa dengan Muharram dalam Islam? Itu kan Muharram dalam cerita umat-umat yang silam. Terus bagaimana dengan Islam? Bapak Ibu sekalian, ya, berbicara tentang tahun baru hijrah, maka tidak bisa dipisahkan dari kisah sahabat Nabi yang mulia, yakni Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah sahabat Nabi, seorang politisi yang pada masa Umar bin Khattab ditunjuk sebagai gubernur Basrah. Basrah, Irak hari ini, yang saat itu bentuknya hanya provinsi, karena pemimpinnya satu, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi nanti kalau di akhir zaman Imam Mahdi itu kekhilafahan itu Allah berikan, Indonesia ini bukan negara, bukan provinsi aja, Pak, ya. Jadi pimpinannya cuma Pak Gubernur begitu kira-kira, ya. Nggak tahu nanti gubernurnya siapa, ya. Entah tahun berapa, ya. Tapi kira-kira gambarannya begitu. Amr bin As itu gubernur Mesir, ya. Abu Musa al-Asy'ari ini gubernur Irak atau gubernur Basrah, ibu kotanya. Ketika mendapatkan surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka beberapa kali atau dalam riwayat ini disebutkan beliau bingung. Beliau mengatakan innahu ya'tina kutubun laisa lahatar. Innahu ya'tina minka kutubun laisa lahatar. Sesungguhnya telah datang kepada kami surat darimu, tetapi tidak ada tanggalnya. Dalam riwayat yang disebutkan innahu ya'tina min amiril mukminin kutubun fala nadri ala ayyin na'mal. Waqad qara'na kitaban mahallau sya'ban fala nadri ahwal ladzi nahnu fihi amil madi. Telah datang kepada kita surat dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin, dan kami bingung apa yang harus kami lakukan terhadap surat ini. Kita sudah baca surat ini dan tertulis bulannya Sya'ban, tapi kita tidak tahu ini Sya'ban tahun baru, tahun sekarang atau tahun lalu, ya. Maka Umar bin Khattab ketika mendapatkan surat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kemudian mengumpulkan para sahabat untuk kemudian diajak musyawarah kapan kita menentukan kalender. Akhirnya mereka sepakat untuk menetapkan tahun di mana mereka akan memulai sejarah kehidupan mereka. Nah, ketika akan menetapkan, mereka bingung, ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, orang-orang Arab dulu itu kalau menetapkan tahun belum ada angka. Jadi mereka menetapkan berdasarkan peristiwa besar yang terjadi, lalu diingat-ingat berapa bulan, berapa tahun dari peristiwa itu. Misalnya, kalau ditanya tahun berapa Rasul lahir, jawabannya apa? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena saat itu pasukan Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tahun berapa Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ibunya? Tahun 6 dan tahun ke-6 gajah, gitu. Tahun berapa Rasulullah SAW pergi ke negeri Syam? Tahun ke-12 gajah. Ya, nanti ketika Nabi umur 15 ada peristiwa namanya perang Fijar. Perang pertama kali yang melibatkan orang-orang Arab antar kabilah di mana Rasulullah SAW terlibat. Itu peristiwanya sangat terkenal, maka disebut tahun Fijar. Tahun berapa Rasul menikah? 10 tahun dari tahun Fijar, gitu ya. Ya, sampai kemudian nanti umur 40 tahun Rasulullah mendapat wahyu. Akhirnya dikenal dengan apa? Tahun kenabian. Makanya peristiwa yang terjadi dalam proses dakwah di kota Mekah, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian, tahun keempat kenabian, sampai tahun ke-20 kenabian, 25 kenabian. Kenapa tahun itu masih dipakai? Karena memang itu yang menjadi patokan, ya. Nah, sampai kemudian karena lama maka itu tidak digunakan. Tahun tersebut itu udah tahun keberapa ya? Ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ya, pada masa Umar bin Khattab akhirnya ditetapkan kapan kita memulai peristiwa atau tahun baru Islam. Ada sahabat yang usul bagaimana kalau kita mengikuti kalender Romawi, yaitu kalender yang mengacu kepada Raja Alexander, ya.
Tapi kata Umar bin Khattab, wah masa kita ikut-ikutan mereka? Atau kita mulai dari tahun kelahiran Nabi saja? Nah, ini ikut-ikutan Nasrani, kayak Nabi Isa. Kalau begitu, bagaimana dimulai dari kenabian? Kenabian ini adalah menggambarkan umat Islam masih sangat lemah, umat Islam tertindas, umat Islam gak berdaya dalam posisi yang sangat mazlum, terdolim. Ya, ada yang usul supaya pakainya aja tahun wafatnya Nabi atau Umar bin Khattab, tahun wafatnya Nabi itu adalah Amul Huzan, hari kesedihan. Ya, itu betul-betul membuat kita berduka. Masa mengenang Nabi yang pahit-pahitnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan bagaimana kalau kita mulai dari tahun baru sejak Rasulullah SAW itu berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Ya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya Umar bin Khattab setuju dengan usulan sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka beliau kemudian mengatakan, al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Hijrah ini memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Apalagi kemudian mereka terikat dengan hadis Nabi soal dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi." Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, Masjid Quba, yaitu sejak hari pertama, adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Maksud daripada min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi itu adalah hari di mana Rasulullah SAW berangkat hijrah. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Rasulullah SAW itu berangkat hijrah pada bulan Safar, akhir bulan Safar. Ya. Kemudian sampai di kota Madinah awal Rabiul Awal. Tetapi niat Rasulullah SAW untuk hijrah itu sejak bulan Muharram. Kemudian ya turun ayat tentang yas'alunaka 'anil ahillah, ya, tentang masalah bulan. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hilal. Wahai Muhammad, katakanlah hilal itu adalah tanda waktu untuk kepentingan manusia, ya, dari ibadah haji. Maksudnya apa? Ya, bulan hilal pertama yang muncul setelah bulan haji itu adalah bulan Muharram. Tadi paham Pak ya? Ya, hilal pertama setelah musim haji adalah hilalnya bulan Muharram. Kemudian Muharram bulan haji atau bulan Dzulhijjah itu adalah hari di mana mereka kembali dari kota Mekah setelah menunaikan ibadah haji ke negeri masing-masing. Jadi ini adalah sebagai bulan penutupan. Maka mereka kembali memulai dari awal sehingga Muharram itu lebih tepat dijadikan sebagai bulan pertama. Karena setelah Hijriyah itu ditetapkan kalender tahunnya, mereka bingung. Ini bulannya yang pertama bulan apa ya? Bulan Ramadan aja. Ada yang usul Ramadan karena dia ngapain? Ada yang usul bulan apa lagi? Ada yang usul Safar. Tapi mereka mengetahui berdasarkan ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi, maka mereka kemudian memahami bahwa itu adalah bulan Muharram. Sehingga Muharram ini adalah bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diisyaratkan, ya, yang dipahami oleh para sahabat untuk kemudian dijadikan sebagai awal bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seluruh para sahabat ijma sepakat, ya, tahun baru mereka dimulai dari Hijriah dan bulannya dimulai dari bulan Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari cerita ini saja kita bisa membayangkan betapa proses untuk ditetapkannya Muharram itu melibatkan manusia-manusia terbaik. Bukan cuma itu, melibatkan berbagai macam peristiwa, terutama sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang tidak bisa dipisahkan namanya dari sejarah pembentukan awal tahun baru Hijriah dan bulan Muharramnya. Ya, jamaah rahimakumullah,
Eh, Setelah kita memahami tentang bulan Muharram ini, maka apa yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah? Ya, zaman Rasulullah qabla hijrah yang disebut dengan Fathul Mekah sangat berbeda kondisi dan situasinya dibandingkan dengan ba'dal hijrah atau fase Madinah. Ya, dimana kalau kita lihat perbedaannya sangat mencolok di hampir semua dimensi kehidupan, politik, sosial, ekonomi, ya, kemudian militer, budaya, dan lain sebagainya. Terjadi perubahan termasuk dakwah, itu sangat berubah total dari Mekah ke Madinah. Mari kita hitung satu persatu, ya. Pertama, dalam persoalan ibadah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat di kota Mekah, aman, damai, atau gelisah dan dalam keadaan cemas. Gelisah, panik, cemas. Bukan cuma itu, para sahabat termasuk Rasulullah SAW mengalami teror hanya sekedar mau sholat di depan Masjidil Haram. Bagaimana seorang Abu Dar Al-Ghifari baca Quran di depan Ka'bah digebukin sampai pingsan. Begitu juga yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana Rasulullah SAW sholat di depan Ka'bah dilempari dengan kotoran. Ya, bukan sembarang kotoran, bekas jeroan binatang. Ya, isinya kayak apa coba? Jeroan binatang disiram ke tubuh Rasulullah saat Rasulullah sujud. Gitu kan? Ya. Bagaimana kemudian Rasulullah juga mengalami teror intimidasi ketika berada pada fase Mekah. Ya. Jadi ibadah mereka sangat terganggu. Baca Quran harus diam-diam. Mau ngaji harus sembunyi-sembunyi. Ya, bukan hanya itu, tapi kalau kita lihat dari sisi dakwah, Rasulullah SAW 13 tahun dakwah di kota Makkah dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan senyum, sapa, salam, dengan mengorbankan harta yang banyak, semua sudah dilakukan. Tapi tahu berapa yang masuk Islam selama 13 tahun lah? Gak nyampe 100 orang. Bandingkan di Madinah, begitu Rasul pindah ke Madinah, dakwah Nabi selama 10 tahun karena gabungan dari seluruh kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, militer digabung semuanya dalam waktu 10 tahun 124.000 manusia yang masuk Islam. Berarti kalau waktu di fase Mekah setahun yang masuk Islam sudah berapa? 7, 8, 9. Ya, begitu di Madinah yang masuk Islam dan setahun berapa? Ya tinggal dibagi aja. Ya, dalam waktu 10 tahun 124.000 berarti setahun 12.400 orang. Berarti sehari bisa dihitung ya berapa puluh, berapa ratus per hari yang masuk Islam. Jemaah Bapak Ibu dan Allah. Kemudian dari sisi ibadah, Rasulullah SAW begitu sampai ke kota Makkah langsung mendirikan masjid. Masjid apa yang pertama kali, Pak? Masjid Quba. Ya, ini masjid yang sejarahnya begitu istimewa. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba, ya, yang kemudian di situ para sahabat sholat tanpa ada gangguan. Maka Rasulullah walaupun nanti sudah membangun Masjid Nabawi, Rasul setiap hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu atau Selasa beliau mesti menyempatkan jalan ke Kuba. Makanya jamaah haji umroh mesti salah satu masjid rujukannya adalah Masjid Kuba. Yang pernah umroh pasti diajak ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat. Kenapa? Sholat di Masjid Kuba pahalanya sama dengan umroh. Ya, Bapak Ibu sekalian, secara ibadah, secara dakwah jauh lebih luas. Kemudian secara ekonomi, kita tahu di Mekah ekonominya diteror. Ya, Nabi mengalami boikot sampai peristiwa yang paling tragis, paling kenes itu ketika boikot selama 3 tahun di Syi'ab, ya, Bani Hashim yang mencoba untuk membantu itu juga tidak bisa istilahnya ideal, ya, dan sampai pada tingkat para sahabat itu memakan daun-daunan, bahkan sampai memakan bekas kantung air yang terbuat dari kulit binatang, itu pun dipotong-potong untuk dimasak, ya,
Sampai kita mungkin mendengar cerita Rasulullah SAW perutnya diganjal dengan ganjal batu 2, 3, atau 4 bahkan. Ya, ini suasana 3 tahun dikepung. Ya kalau kayak kita boikot tapi tempatnya seluas Jawa nggak ada masalah. Ya, ini kota Mekah dan hanya di Bani Hashim saja. Ya, maka begitu pindah ke kota Madinah, bukan cuma merdeka, Rasul bikin pasar. Ya, pasarnya nggak main-main, orang Yahudi pun jadi sepi. Bukan cuma itu, Rasulullah menghasut para sahabat untuk bercocok tanam, menghidupkan lahan-lahan yang ada. Maka begitu Nabi pindah ke Madinah, pasarnya berkembang luas, kemudian perkebunannya juga demikian, sampai para sahabat ini kita kemudian mengenal istilah mudorobah, muzaroah. Itu ketika Rasul pindah ke kota Madinah. Ya, secara ekonomi luar biasa eksistensinya. Ya, sampai orang Yahudi itu nggak punya pasar. Ya, tapi kaum muslimin mampu membangun kedikdayaan ekonomi. Kenapa? Karena ketika roda ekonomi itu berada dalam cengkraman kaum muslimin, semua persoalan banyak bisa diselesaikan. Ya, kalau kata orang pasar Kliwon, kullu syai'in lancaruhu difulus. Duna fulus, ghairu mulus. Ada uangnya nggak bisa lancar. Ya. Yang ketiga, secara politik umat Islam ketika di Makkah tertindas, terteror, nggak punya legalitas, dituduh sebagai pengikut orang gila. Muhammad SAW dianggap sebagai dukun, dianggap tukang sihir. Secara politik dihabisi betul-betul. Bahkan ketika mau berangkat hijrah, status Rasulullah SAW ada buronan yang hadiahnya 100 ekor onta bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Tapi setelah Rasul sampai ke Madinah, kemudian piagam Madinah ditegakkan, Rasul resmi diangkat sebagai pimpinan tertinggi kota Madinah, orang Yahudi dan Nasrani di sana juga tunduk, maka legalitas Rasul sebagai pemimpin sudah tidak diragukan. Apalagi setelah Sulhul Hudaybiyah, status Nabi dengan orang Mekah, dengan pemimpin Quraisy sudah selevel. Bukan cuma itu, Rasul secara resmi ya dengan piagam Madinah yang oleh seluruh ilmuwan dunia, apalagi ulama Islam, dinyatakan sebagai piagam negara tertua di muka bumi, itu adalah piagam Madinah. Kenapa? Karena yang namanya negara Romawi, negara Persia, negara Yunani, bahkan negara Mesir dengan Firaun yang gagah perkasa punya piramida, itu nggak punya undang-undang negara yang terbukti tertulis secara resmi, itu nggak ada. Ya, yang punya siapa? Rasulullah SAW. Undang-undangnya, kesepakatan pembuatan negaranya masih ada sampai sekarang. Maka dikatakan ini sebagai piagam tertua di muka bumi yang usianya 15 abad. Negara-negara ini nggak ada yang punya. Ya, maka sejak saat itu Rasulullah SAW sudah bisa kirim surat ya ke Mesir, ke Yaman, ke Irak, ke Habasyah, ya sampai kemudian ke Suriah. Sampai selama 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah, itu menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad, itu beliau menulis sekitar 252 surat dakwah. Bayangkan, berarti selama 1 tahun Rasul menulis berapa? 25 surat. Berarti 1 bulan Rasul menulis berapa? 2 surat. Berarti 2 pekan sekali surat dakwah dikirimkan dengan stempel resmi. Ya, yang tulis saja Muhammad Rasul Allah. Jadi ya. Kemudian secara militer, Masya Allah, ini lebih dipertulan lagi. Ya. Kalau di Mekah itu tahu sendiri bagaimana nasibnya Hubbab bin Arad, nasibnya Ammar bin Yasir, nasibnya Sumayyah, nasibnya Bilal bin Rabah, bahkan sahabat-sahabat yang senior Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, generasi Ashabul Awal itu menghadapi teror luar biasa, lemah, gak mampu untuk melawan. Begitu di kota Madinah setelah hijrah, tercatat selama 10 tahun Rasulullah SAW itu melakukan ghazwah sebanyak kurang lebih 27 kali. Ghazwah itu perang yang Rasul ikut di dalamnya.
Kemudian yang kedua Sariyah. Sariyah itu perang yang Rasul hanya mengutus satuan pasukan. Ya, itu sebanyak kurang lebih 52 kali. Artinya selama 10 tahun itu Rasul melakukan perang hampir 75 kali. Ya, 75 atau 76. Kalau dibagi 10 berarti berapa? 7 atau 8 kali. Berarti apa? Hampir tiap 1,5 bulan ya aksi militer dilakukan. Wah, Masya Allah ya. Turun ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Umat Islam menjadi pasukan yang gak tertandingi. Pasukan Romawi itu didatangi ya. Perang Tabuk itu bayangkan, Romawi menyiapkan berapa puluh ribu tentara, 200.000 tentara. Umat Islam menantang berangkat ke Tabuk. Coba bayangkan. Itu wilayah negeri Syam dengan kekuatan 30.000 tentara. Ya, kemudian puncaknya Fathu Mekah, Rasul cukup mengerahkan 10.000 tentara. Akhirnya Mekah menjadi ditaklukkan. Ya, dan setelah Rasulullah wafat, pasukan itu menyebar ke seluruh dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian secara budaya maka tradisi budaya yang dibangun Nabi setelah pindah ke kota Madinah berbeda. Kalau di Mekah itu bisa kita bayangkan, ya, sholat saja masih di depan berhala. Coba, jadi kan sakit hati nggak Pak? Sholat di depan patung. Ya, masih dilakukan oleh para sahabat. Sahabat Nabi itu kalau bulan haji, ini sebelum kemudian Fathu Mekah Pak ya, orang-orang Arab itu haji itu tawafnya telanjang bulat, nggak pakai baju sama sekali. Ya, dan itu sudah tradisi. Umat Islam kira-kira melihat orang haji tawaf kok telanjang itu rasanya gimana? Ya, walaupun mereka melakukan tawafnya malam hari, gitu kan ya, dalam keadaan gelap gitu. Tapi juga kita bawa rambut, ya. Kalau kita pakai logika gitu kan ya, ya tetap aja namanya manusia banyak, aneka macam kebutuhannya. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Nah begitu kemudian Fathu Mekah, Abu Bakar As-Siddiq memberikan pengumuman bahwa mulai tahun ini nggak boleh lagi ada orang tawaf sambil telanjang. Ya, nah disitulah secara keseluruhan semua dimensi kehidupan umat Islam berada pada kekuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan budaya, tradisi, umat Islam punya tradisi budaya yang berbeda. Nah, jamaah rahimakumullah, secara bersamaan Muharram tahun ini berdekatan dengan hari kemerdekaan. Indonesia maju. Ya. Nggak tahu yang maju apa ya. Lampunya, pemertuannya, mobilnya, gitu ya. Anda pada maju semuanya, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemerdekaan, kita teringat sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika beliau dalam statusnya sebagai budak. Kalau ada yang nonton film Bilal versi film kartun 3 dimensi, itu kualitasnya memang sangat luar biasa ya. Kartunnya kartun yang sudah sangat modern sekali ya, jadi hidup banget gambarnya ya. Bapak Ibu sekalian, di film tersebut digambarkan bagaimana rendahnya Bilal, hinanya Bilal ketika diamuk oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah ketika melempar sebutir apel, lalu diambil oleh Bilal, kemudian dipukul sampai terjengkang. Lalu Bilal ditanya, ya Bilal, apa bedanya kamu dan apel ini? Kata Bilal, tidak ada bedanya Tuhan. Aku milikmu dan apel itu juga milikmu. Begitu rendah, begitu hina, gak punya harga. Dengan sebutir apel kualitasnya sama. Ya, tapi apa yang terjadi setelah Bilal masuk Islam? Mengalami penyiksaan sampai akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang membebaskan. Bilal kemudian dibawa pulang, para sahabat datang berbondong-bondong memberikan ucapan selamat, ucapan tahniah. Ahlan ya Bilal, selamat ya Bilal. Beruntung kau ya Bilal, sekarang kamu sudah merdeka. Selamat ya Bilal. Semua sahabat berbondong-bondong memberikan ucapan selamat. Apa kata Bilal? Wallahi, demi Allah, sejak aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
sejak saat itu aku telah merdeka walaupun tubuhku di dalam penjara. Ya, ini kekuatan hijrah. Ya, kekuatan hijrah ini sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka berbicara tentang hijrah tidak bisa juga dipisahkan dari awal kemenangan umat Islam. Bahkan kalau kita berbicara hijrah, tidak bisa dipisahkan dari apa? Dari inti ajaran Islam. Hadis Nabi SAW itu jumlahnya ada ratusan ribu yang dihafal oleh Imam Bukhari. Ya tentu dengan makna yang hampir sama. Ya, hadis Bukhari, Imam Bukhari itu yang dihafal 300 ribu, 200 ribu dhaif, 100 ribu sahih. 100 ribunya itu diperes sampai puncaknya menjadi Sahih Bukhari yang jumlahnya hanya sekitar 7.600-an kalau tidak salah. Ya. Nah, dari semua hadis yang banyak itu, kalau diringkas inti daripada ajaran Islam yang ada dalam hadis itu termuat dalam 42 hadis Arba'in An-Nawawi. 42 hadis Arba'in An-Nawawi kalau diringkas intinya cuma 3. Ya. Salah satunya adalah al-halalu bayyinun. Kemudian hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Ya, kemudian ala idza fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dari 3 hadis yang diringkas ini, kalau diperes lagi tinggal 1, yaitu innamal a'malu binniyat. Nah, terus apa hubungannya dengan hijrah? Hadis innamal a'malu binniyat sangat erat hubungannya dengan hijrah. Karena hadis itu muncul ketika sejumlah sahabat hijrah dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang niatnya karena apa? Karena akhwat yang diincar sudah hijrah. Ya, wah, kalau wis ngaji aku ya tak ngaji gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau ada pengajian semangat gitu ya. Ada juga yang hijrah karena apa? Madinah kota perdagangan yang paling laris, begitu kan? Ya, ekonominya baik. Kalau saya ke sana mesti akan cepat sugih, gitu. Ya. Maka Rasulullah SAW sudah mengingatkan innamal a'malu binniyat. Ya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka hijratu lid dunya yusibuha awil ra'atul yang kihuha wa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya karena ingin mengejar dunia yang dicari atau wanita yang ingin dinikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi boleh nggak kalau ngaji niatnya dapat akhwat hijrah? Ya. Salah satu wawancara kami dengan santri baru, gitu ya, itu ditanya apa motivasi Anda sekolah ke sini? Ada yang menarik Pak? Ya gini Ustaz, saya itu ceritanya mau ngelamar akhwat, tapi dia menolak kecuali syaratnya saya jadi Ustaz. Makanya saya mondok ke sini, gitu ya. Nanti mudah-mudahan lulus saya bisa pinang wanita idaman saya, gitu ya. Masya Allah Pak, semangat belajar luar biasa. Walaupun orang ini IQ-nya rendah, tapi semangatnya luar biasa. Tahun pertama, semester kedua, semester ketiga, semester keempat, calonnya nikah dengan orang lain. Pas ujian dia langsung semaput, enggak selera lagi sekolah gitu. Kata dia dunia seperti berhenti berputar gitu. Ya sabar gitu ya. Kita nasihatkan itu ya. Alhamdulillah beberapa tahun silam saya ketika berkunjung ke tempat dia di Medan sudah menikah Pak. Alhamdulillah ya. Ya tahu dapat sama yang mana gitu ya. Tapi kalau mengenai yang itu pahit gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu berproses, nggak bisa langsung. Nggak apa-apa, belajar niatnya awalnya belum ikhlas nggak apa-apa. Jangankan kita, jangankan saya, antum. Imam Syafi'i ketika awal menuntut ilmu apa kata beliau? Kuntu ata'allamu syai'an li ghairi wajhillah.
Walakin Allah ya'ba ayyakuna hadzal ilm illa lahu. Dulu aku belajar menurut itu bukan untuk Allah. Ya pengen cari popularitas, pengen terkenal, pengen jadi ini. Walakin Allah ya'ba ayyakuna hadzal ilm illa lahu. Tapi Allah tidak menginginkan ilmu ini kecuali hanya untuknya. Jadi akhirnya ya belajar tadinya mau gitu, setelah itu belajar bab ikhlas. Ya bab tentang syirik, bab tentang riya, bab tentang tawadhu. Akhirnya nggak mungkin saya belajar kayak gini kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya nggak apa-apa buat yang proses hijrah itu awalnya karena pengen cari ini cari itu nggak masalah gitu ya. Tapi tidak proses, nggak boleh terus menerus ya terus menerus kayak begitu ya apa namanya dikuni beri mana ya. Wah hijrah ila hajar ini dia hanya mendapatkan sesuatu yang dia niatkan. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berbicara tentang kemerdekaan, ada satu poin penting yang ingin saya selipkan di sini. Jadi begini, penjajahan sebenarnya lebih berat kalau itu penjajahan mental. Penjajahan fisik membuat kita memiliki semangat jiwa, ya tidak? Penjajahan fisik yang dilakukan oleh Belanda selama 350 tahun tidak mampu memurtadkan bangsa Indonesia. Tapi penjajahan mental, lihat berapa juta umat Islam yang berpindah agama. Selama penjajahan fisik 350 tahun zaman Belanda, alumni pesantren di Indonesia itu bisa menjadi ulama-ulama dunia, ngajar di Mekah, ngajar di Masjid Nabawi, jadi imam di sana. Ya. Nah, sementara ini sekarang sudah zaman modern. Berapa ustaz kita yang ngajar di Masjid Nabawi, yang jadi imam tetap di Masjidil Haram? Gak ada. Gitu ya. Yang kelasnya seperti Buya Hamka, gak kita temukan. Gitu ya. Ini di era kemerdekaan. Ya. Makanya yang hari ini terjadi adalah penjajahan secara mental. Mengapa? Penjajahan secara mental tidak mengharuskan para penjajah datang. Cukup dikirim mesin dan teknologi sama para pengkhianat yang diangkat menjadi pejabat, ya, menjadi pengelola teknologi tadi. Maka secara otomatis yang terjadi adalah semacam itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang penting untuk kita renungkan ada dua warisan yang ditinggalkan oleh para penjajah sebelum mereka hengkang dari bumi Indonesia. Apa itu? Yang pertama adalah pembodohan, yang kedua kemiskinan. Pembodohan dilakukan dengan tidak mengizinkan para ustadz mengajar. Para kiai dipisahkan dari rakyat. Rakyat para kiai, para ulama mubalik itu dibuang ke pulau terpencil sehingga ulama ustadz tadi nggak bisa ngajar, rakyat tidak bisa belajar. Kemudian sekolah-sekolah dibatasi. Yang bisa sekolah SR apalagi sampai level SMP SMA saat itu, maka pasti dari kalangan priai atau orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari penjajah Belanda. Dan bahasa wajib untuk bisa sekolah sampai level tinggi harus bisa bahasa Belanda. Ya, Bapak Ibu sekalian, bukan cuma itu, umat Islam dibodohkan dengan adanya kiai palsu yang bernama Snop Hargoni. Ya, nah ini pembodohan yang semacam ini benar-benar membuat umat Islam gak kenal terhadap hukum Islam. Maka mohon maaf, kita jangan mencela, jangan menghina kalau kita menyaksikan gambar-gambar para pahlawan ataupun foto-foto zaman dahulu, bahkan foto kiai sekalipun, istrinya, anaknya barangkali pakai kerudung saja gak bisa, gitu ya. Atau mereka tidak berkerudung, atau kalau menutup aurat, cara menutupnya semacam itu. Karena memang apa kebodohan saat itu benar-benar sangat luar biasa. Mereka nggak punya akses untuk belajar. Ya, ini satu hal. Tapi sekali lagi di tengah pembodohan yang semacam ini lahir ulama-ulama yang bisa menunjukkan eksistensi mereka. Apalagi yang mereka bisa sampai pulang dari Mekah. Ya. Yang kedua pemiskinan. Bagaimana pemiskinan yang mereka lakukan? Mereka lakukan secara masif dan struktur. Kita diperbudak menjadi rodi dan pengusaha. Maka ada cerita menarik yang baru saya baca tadi, saya bacakan di mana.
Ini tentang tradisi 17-an. Kita ini kalau kita renungkan itu nggak kreatif Pak ya dari dulu Pak. Kalau nggak balap karung, makan kerupuk. Nggak berani yang balap kerupuk makan karung gitu ya. Ya. Jadi tentang panjat pinang. Panjat pinang ini sebenarnya haram Pak ya. Harusnya dipinang dulu. Bapak Ibu sekalian, itu filosofinya panjat pinang sudah ada sejak zaman Belanda. Acara itu digunakan untuk pesta ulang tahun para istri gubernur. Ya, termasuk acara-acara hari raya kebesaran mereka, maka salah satu efeknya panjat pinang. Sang gubernur, keluarga Belanda, para pembesarnya itu berdiri di pinggir lapangan, kemudian rakyat disuruh berkumpul di lapangan. Tiang dipasang pohon pinang, ya, dilumuri dengan oli dan minyak, yang di atas itu barang sembako, karena sembako saat itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Di tengah kemiskinan, maka barang sembako itu benar-benar istimewa. Nah, singkat cerita, ini para pembesar Belanda ini sangat menikmati tradisi itu, ya, tradisi sesama anak bangsa saling injak, saling sikut, saling tendang, ya, hanya untuk memperebutkan sesuatu yang sangat remeh, gitu, ya. Dan itu asik sekali, sampai sekarang masih dinikmati. Bagaimana caranya memberi sesuatu yang membuat rakyat saling sikut, saling tendang, ya, hanya untuk memperebutkan sesuatu yang sangat remeh. Allah bisawab, Bapak Ibu sekalian, yang jelas kalau kita lihat gaya-gaya memperingatinya, ini kalau kita membayangkan para pendiri negeri ini dari mulai Imam Bonjol, apalagi dari mulai Wali Songo misalnya, ya, itu menyaksikan bagaimana sikap pola tingkah dari anak-anak bangsa yang semacam itu, pasti mereka tidak terima, mereka akan marah. Sebab itu bukan memperingati kemerdekaan, ini adalah mengkhianati kemerdekaan. Ya, sebab tadi warisan yang paling pokok adalah kemiskinan dan pembodohan. Berarti karena kita merayakan kemerdekaan ada, singkirkan dua warisan tersebut. Ya, kemiskinan yang diperlakukan oleh Belanda, Jepang kepada kita, membuat kita kemudian benar-benar tidak punya apa-apa. Hilir sampai hulu mereka kuasai semua. Ketika Jepang Belanda hengkang dari Indonesia, memang nggak ada Rodi, nggak ada Romusa, tapi penguasa barunya adalah orang Cina. Cina tidak membuat kita jadi budak. Cina tidak memperbudak kita sebagaimana Rodi dan Romusa, tapi kita diminta atau dipaksa atau suka bekerja di pabrik mereka, industri mereka, kebun mereka, toko mereka. Ya, kita bekerja dengan bayaran gaji dari mereka sudah ditentukan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu bekerja. Nanti Sabtu siang ada setuna, dan duhur terima bayaran. Tapi orang Cina lebih cerdas Pak. Sore pada asar, malam Ahad ada pesta malam mingguan. Aneka jajanan, makanan, minuman, musik, tarian dan lain sebagainya digelar pesta pasar malam. Maka duit yang siang hari itu diterima, malam itu juga balik lagi kantong mereka. Ahad sudah gak punya apa-apa, Senin kerja lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sebulan sore jalan-jalan, malam weekend, kan gitu tuh. Ya, Ahad habis lagi duitnya. Ya, bisa kaya gak Pak gara-gara itu? Gak bisa, duitnya bayar kantong mereka. Sekarang masih berlangsung gak begitu? Masih, dengan cara yang agak lebih halus. Kerjanya mungkin di pabrik besar, di perusahaan besar, jabatannya pimpinan kepala, anggota ini, anggota itu, kepala gudang, kepala anu dan seterusnya. Tapi coba buka dompetnya, kartu kreditnya ada berapa? Ya, rumah ngutang, mobil ngutang, motor ngutang, sampai di laptop ngutang, semua serba utang. Sampai pensiun yang diwariskan adalah cicilan. Macam itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana para sahabat hijrah kemudian menjadi orang-orang hebat dan menguasai dunia,
menguasai peradaban, menguasai ekonomi, menguasai teknologi, maka momentum hijrah yang berbareng dengan momentum kemerdekaan ini buat seorang muslim tentu punya makna tersendiri. Ya, demikian barangkali kajian dengan bermanfaat.